Baiklah teman-teman, video kali ini saya akan menjelaskan tentang CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Sebelum melanjutkan penjelasan tentang CPR, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Padilla, kelas 5 EB, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Elektronika Politeknik Negeri Sriwijaya. Ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah pengertian CPR, yang kedua indikasi melakukan CPR, yang ketiga langkah sebelum memulai CPR, dan yang keempat cara melakukan CPR. Apa sih itu CPR? CPR, Cardiopulmonary Resuscitation atau dikenal juga dengan sebutan RJP, resusitasi jantung paru adalah upaya pertolongan medis untuk mengembalikan kemampuan bernapas dan sirkulasi darah dalam tubuh. Dengan pemberian CPR, aliran darah yang mengandung oksigen akan tetap tersalurkan ke seluruh tubuh. Indikasi melakukan CPR. Yang pertama yaitu ada henti napas. Henti napas ini disebabkan oleh sumbatan jalur napas atau akibat depresi pernapasan baik di sentral maupun perifer. Yang kedua yaitu henti jantung. Henti jantung ini disebabkan oleh oksigen tidak ada sama sekali di dalam tubuh sehingga jantung tidak dapat berkontraksi dan akibatnya henti jantung. Adapun langkah sebelum memulai CPR. Sebelum memulai CPR ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama yaitu adalah periksa keamanan sekitar. Pastikan lokasi dan lingkungan di sekitar orang yang tidak sadarkan diri tersebut aman. Misalnya, jika korban ditemukan di tengah jalan, lakukan evakuasi korban ke tempat lebih aman sebelum melakukan CPR. Yang kedua adalah periksa kesadaran korban. Periksa tingkat kesadaran korban dengan mencoba menanyakan namanya dengan suara yang cukup lantang atau menggoyangkan tubuhnya secara perlahan. Jika korban tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsif. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan medis dan jika korban merespon, upayakan agar korban tetap sadarkan diri hingga bantuan datang, namun tetap periksa pernapasan dan nadi dan tingkat responnya. Yang ketiga itu adalah periksa nadi. Pastikan jantung korban tetap berdetak dengan memeriksa dan denyut nadi di bagian sisi leher kurang dari 10 detik. Dan yang keempat adalah panggil bantuan. Gunakan handphone untuk panggil bantuan. Aktifkan speaker untuk berkomunikasi dan mendengarkan instruksi tenaga kesehatan, dan jika sendirian tanpa handphone, berteriak meminta tolong sebelum memulai CPR. Adapun cara melakukan CPR, yang pertama adalah compressing atau kompresi dada. Bila korban tidak sadarkan diri dan denyut jantung yang tidak terdeteksi, langkah awal CPR dapat dilakukan dengan tindakan kompresi dada. Cara melakukannya yang pertama, baringkan tubuh korban di atas permukaan yang keras dan datar. Lalu posisikan diri Anda berlutut di samping leher dan bahu korban. Yang kedua, letakkan tumit telapak tangan pada pertengahan dada dengan telapak tangan ditumpuk dengan jari ditekan. Dan yang ketiga, memberikan penekanan pada dada 1-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm untuk orang dewasa dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik. Yang kedua, airways atau membuka jalur napas. Dalam membuka jalur napas, menggunakan dua teknik. Yang pertama, teknik head tilt atau chin lift. Teknik ini dilakukan apabila tidak ada cedera leher. Cara melakukannya yaitu, taruh telapak tangan Anda di dahi korban dan secara perlahan dorong kepalanya untuk menghadap ke atas. Kemudian, dengan tangan lainnya, angkat perlahan dagunya ke depan untuk membuka jalur pernapasan. Yang kedua yaitu teknik jaw thrust. Teknik ini dilakukan apabila ada cedera leher. Cara melakukannya yaitu dengan meletakkan satu tangan pada masing-masing sisi kepala korban dengan ibu jari dekat sudut mulut pertemuan menuju dagu. Gunakan siku untuk menyokong. Setelah itu, geser jari ke posisi di bawah sudut tulang rahang korban tanpa menggerakkan kepala atau leher. Kemudian, dorong rahang ke atas tanpa menggerakkan kepala atau leher untuk mengangkat rahang dan membuka pernapasan. Yang ketiga itu adalah breathing atau pemberian napas buatan. Dalam pemberian napas buatan bisa dilakukan dari mulut ke mulut atau dari mulut ke hidung, terutama jika mulut
luka parah atau tidak bisa dibuka. Cara melakukannya yaitu yang pertama, mendongakkan kepala korban dengan menaruh telapak tangan penolong di dahi korban, kemudian menutup lubang hidung dan meniup rongga mulut korban sampai terlihat dadanya terangkat seperti orang bernapas. Peniupan dilakukan sekitar 10-12 kali per menit. Setelah itu, ulangi proses kompresi dada sebanyak 30 kali yang diikuti dengan pemberian napas buatan. Kapan sih CPR itu dihentikan? Yang pertama, CPR itu berhasil. Yang kedua, penolong sudah melakukan bantuan secara optimal mengalami kelelahan. Yang ketiga, petugas terlatih sudah tiba di tempat kejadian. Yang keempat, adanya tanda-tanda kematian pasti. Dan yang kelima adalah pasien tidak menunjukkan respon sama sekali setelah dilakukan CPR. Lanjutan minimal 20 menit. Itu saja penjelasan singkat tentang CPR. Terima kasih.